Hai semuanya, perkenalkan saya Bagas Alif Rizkianto dengan nomor induk mahasiswa 1800800-331 dari ITB Stikom Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah program CRUD sederhana berbasis web yang menjadi proyek dari ulangan tengah semester saya kali ini. Pertama-tama saya akan menunjukkan sekilas source code dari program CRUD saya. Di sini saya menggunakan text editor berupa Sublime Text. Yang pertama saya akan tunjukkan koneksi. Saya menggunakan MySQL untuk mengkoneksikan ke dalam database yang bernama DB Pegawai. Selanjutnya kita ke halaman index atau ke halaman utama yang akan dipanggil terlebih dahulu oleh localhost nantinya. Di sini saya tidak menambahkan script PHP, JavaScript maupun yang lainnya, hanya pure script HTML dan CSS dengan menambahkan link ke file Bootstrap. Karena saya menggunakan Bootstrap untuk membangun program ini. Kita lanjutkan ke indeks pegawai. Di halaman indeks pegawai ini fungsinya untuk menampilkan data pegawai dari tabel nantinya. Di sini terdapat JavaScript yang pertama di sini. Ini mengandung fungsi tanya, di mana fungsi tanya ini akan dijalankan saat user mengklik tombol hapus nantinya. Lalu selanjutnya di bawah terdapat script PHP di sini untuk menghapus data dari tabel pegawai. Script ini akan mengambil key ID pegawai dari tombol hapus yang diklik user, lalu akan menjalankan query seperti ini, menghapus dari tabel pegawai di mana kolom ID pegawai di tabel pegawai itu sama dengan key ID pegawai dari inputan user. Di sini ada pesan jika berhasil dan pesan jika gagal. Lalu ke bawah terdapat tabel. Saya gunakan untuk menampilkan data secara list agar tertata rapi dengan script sebagai berikut. Sebelum saya menampilkan data, saya akan melakukan pengecekan terhadap tabel pegawai tersebut. Apakah datanya masih kosong? Jika data dari tabel pegawai itu masih kosong, maka akan tampil pesan seperti ini, tidak ada data pegawai untuk ditampilkan. Namun jika ada data, otomatis query ini akan dijalankan. Mengambil data dari tabel pegawai yang dijoinkan dengan tabel departemen menggunakan key ID departemen dari masing-masing tabel dan diurutkan menggunakan ID pegawai dari kecil ke paling besar. Data-data tersebut akan ditampilkan di dalam kolom-kolom dari tabel ini. Kita lanjut ke indeks departemen, garis besarnya sama dengan indeks pegawai, yang membedakan key-nya. Jika di indeks pegawai, dia menggunakan key ID pegawai, sementara di indeks departemen dia menggunakan key ID departemen. Lalu yang kedua yang membedakan adalah tabelnya. Jika di indeks pegawai itu menggunakan tabel pegawai, jika di indeks departemen itu menggunakan tabel departemen. Selebihnya kurang lebih sama. Oh ya, yang membedakan lagi tentunya itu adalah kolom-kolomnya. Jadi itu disesuaikan dengan masing-masing tabel. Tentunya tabel pegawai dan tabel departemen mengandung kolom yang berbeda. Kita lanjut ke halaman tambah pegawai. Di halaman tambah pegawai di sini saya menambahkan fungsi untuk mengecek inputan karakter yang tidak sesuai. Lalu di sini terdapat script untuk mengambil nilai-nilai yang diinputkan oleh user melalui form dengan metode post yang akan disimpan oleh masing-masing variabel berikut. Lalu akan dijalankan oleh query berikut, di mana insert into yaitu memasukkan data ke dalam tabel pegawai dengan nilai sesuai dengan variabel yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Terdapat pesan jika berhasil atau terdapat pesan jika gagal. Nah, sebelum menuju form input, di sini saya melakukan pengecekan terlebih dahulu khusus untuk halaman tambah data pegawai. Di mana di sini saya melakukan pengecekan untuk tabel departemen. Kenapa demikian? Karena saat user ingin menginputkan data pegawai baru, otomatis user harus memilih departemen untuk masing-masing pegawai. Jika di tabel departemen itu belum ada data, otomatis user tidak bisa memilih departemen untuk masing-masing pegawai dan akan menampilkan list departemen belum ditambahkan. Silakan ditambah terlebih dahulu. Kiranya demikian, baru
di bawahnya terdapat form untuk menginputkan nilai-nilai dari pegawai. Tentunya input-input di dalam form ini itu disesuaikan dengan kolom-kolom yang berada di tabel pegawai. Kiranya demikian, kita lanjut ke halaman tambah departemen. Nah, di tambah departemen ini lagi-lagi garis besarnya hampir mirip dengan tambah pegawai, yang membedakan key-nya. Di tambah pegawai, key-nya menggunakan ID pegawai, di tambah departemen, key-nya menggunakan ID departemen. Yang kedua, tabelnya. Yang ditambah pegawai itu menggunakan tabel pegawai, ditambah departemen menggunakan tabel departemen. Lalu yang ketiga yang membedakan lagi, di tambah departemen ini saya tidak perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap tabel pegawai, karena pada dasarnya penambahan departemen itu akan dimasukkan ke dalam tabel departemen yang berdiri sendiri. Demikian, kita lanjut ke halaman update pegawai. Nah, di update pegawai masih mirip dengan halaman tambah, hanya saja di sini saya menambahkan script untuk mengambil data sebelum diedit berdasarkan key saat user mengklik tombol ubah. Sini menggunakan key ID pegawai untuk data pegawai. Nah, setelah itu baru ada script untuk menyimpan data baru setelah diubah oleh user menggunakan query update. Nah, di bawahnya di bagian form, karena ini merupakan halaman update, di bagian input itu saya menambahkan value-nya. Value-nya ini berisi data yang sebelum diupdate, yang diambil berdasarkan script yang di atas, yang ini. Nah, jadi hasil dari script ini akan ditampilkan terlebih dahulu di value ini, di mana ini merupakan data yang sebelum diupdate. Demikian, lanjut ke halaman terakhir yaitu update departemen. Garis besarnya sama dengan update pegawai, hanya saja yang membedakan lagi dan lagi yaitu adalah key-nya, ID departemen untuk tabel departemen, ID pegawai untuk tabel pegawai. Yang kedua, tabelnya, tabel departemen untuk update departemen, tabel pegawai untuk update pegawai. Baik, kiranya sekian penjelasan singkat untuk source code dari program yang saya buat. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana program ini akan bekerja. Sebelumnya pastikan server lokal di dalam device yang digunakan itu sudah berjalan dengan baik. Di sini saya menggunakan SAPTP dengan menjalankan modul Apache dan MySQL. Ini bisa kita quit, lalu kita akan membuka browser. Nah, di sini saya sudah membuka terlebih dahulu halaman indeks dari program tersebut. Akan tampil seperti ini. Ini merupakan halaman utamanya. Pertama-tama saya akan memulainya dari data departemen. Kita klik data departemen, akan tampil warning seperti ini, tidak ada data departemen untuk ditampilkan karena database masih kosong. Kita akan coba untuk tambah data. Saya akan mencoba untuk menambahkan data seperti berikut. Itu satu data. Saya akan menambahkan beberapa data selanjutnya. Oke, semua data sudah saya inputkan ke dalam tabel departemen. Kita bisa kembali ke halaman indeks departemen. Seperti kalian bisa lihat di sini sudah tampil 4 data yang diambil dari tabel departemen. Selanjutnya saya akan kembali ke halaman indeks seperti ini untuk menginputkan data pegawai. Nah, sama seperti data departemen sebelumnya, saat database masih kosong akan ditampilkan warning seperti ini. Kita akan coba tambah data pegawai. Saya akan coba memasukkan data seperti berikut. Berhasil untuk satu data dan saya akan memasukkan data lainnya. Oke, semua data sudah saya inputkan ke dalam tabel pegawai. Kita bisa kembali ke halaman indeks pegawai. Dan kalian bisa lihat di sini sudah ada 5 data yang diambil dari tabel pegawai untuk ditampilkan. Selanjutnya, saya akan kembali ke halaman indeks lagi. Dan saya akan menuju ke halaman data departemen. Nah, di sini saya akan coba menunjukkan fitur pengubahan data dan penghapusan data. Yang pertama itu pengubahan, saya akan mencoba untuk mengubah data dengan ID departemen A004
nama pemasaran. Saya akan coba ubah. Saya akan coba ubah nama departemennya menjadi marketing. Nah, seperti ini. Sebelum saya ubah dan simpan data, di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa di sini ID departemen itu bersifat read only atau tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diubah. Karena jika ini saya buat bisa diubah, saat user menginputkan ID baru dan secara tidak sengaja ID tersebut sama dengan data-data yang lainnya, otomatis kedua ID tersebut akan bentrok dan data yang baru ini tidak bisa disimpan. Maka dari itu di sini saya buat read only saja inputannya. Demikian kita coba ubah dan simpan data. Berhasil. Kembali ke halaman indeks departemen. ID departemen A004 sudah berubah nama menjadi marketing. Kiranya demikian. Sekarang kita akan coba hapus. Saya akan coba menghapus data HRD misalnya dengan ID departemen A003. Kita hapus, klik tombol hapus. Nah, sebelum klik tombol hapus, jika kalian ingat sebelumnya, ada fungsi tanya yang akan dijalankan saat user mengklik tombol hapus yang berisi kotak dialog yang akan menampilkan konfirmasi untuk penghapusan data. Kita coba klik tombol hapus. Nah, ini adalah kotak dialog yang saya maksud yang berisi konfirmasi penghapusan data. Kita coba klik OK. Ternyata terjadi kegagalan dengan pesan data departemen gagal dihapus, ID A003 masih terpakai. Kenapa demikian? Kita coba lihat di sini. Ternyata ID A003 di dalam indeks pegawai atau di dalam tabel pegawai itu terpakai oleh ID pegawai 104. Lalu, kenapa tidak bisa dihapus dari tabel departemen? Karena ID departemen di tabel pegawai itu merupakan foreign key yang mengacu pada tabel departemen. Otomatis saat tabel acuannya tersebut ingin dihapus datanya, dia tidak bisa selama data tersebut masih terpakai di tabel satunya atau tabel lainnya yang masih berelasi. Seperti halnya ID departemen A003 ini. Kita bisa kembali ke halaman indeks departemen lagi. Seperti ini. Lalu kita coba untuk menghapus data yang tidak berelasi dengan tabel pegawai. Contohnya A004 marketing. Kita coba hapus. Lalu kita klik OK. Berhasil. Ini membuktikan bahwa benar jika data belum berelasi dengan tabel satunya, dalam hal ini tabel pegawai, dia bisa dihapus tanpa masalah. Lalu kita kembali ke halaman indeks pegawai. Nah, seperti ini. Untuk menyelesaikan masalah ID departemen tidak bisa dihapus sebelumnya, ada dua cara. Yang pertama, kita ubah di dalam indeks pegawai ini ID departemennya dari masing-masing data, atau kita hapus masing-masing data ini menyesuaikan ID departemen yang ingin dihapus sebelumnya. Kali ini saya akan coba ubah saja. Misalnya kita ubah yang A003 ini atas nama layan asli, kita ubah. Saya ubah ID-nya menjadi A001, lalu kita ubah dan simpan data. Berhasil. Kembali ke indeks pegawai. Nah, bisa kita lihat di sini sudah tidak ada data yang menggunakan ID departemen A003. Untuk pembuktiannya kita kembali ke halaman indeks departemen dan menghapus A003. Sudah berhasil karena dia sudah lepas relasinya antara A003 di tabel departemen dengan A003 di tabel pegawai. Sudah tidak ada relasi, maka penghapusannya berhasil. Kiranya seperti itu. Demikian demonstrasi dari program CRUD sederhana yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya.